Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya Ibu pengen tanya nih, kalian ada yang sakit nggak? Atau nggak enak badan? Atau belum makan? Nggak ada Bu, sudah makan semua. Oh, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, akan baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Minggu kemarin pelajaran kita sampai di mana? Tentang zakat Bu. Oh baik, Ibu absen dulu ya. Rani hadir Bu. Dodi hadir Bu. Silpi hadir Bu. Zahra hadir Bu. Meli hadir Bu. Alhamdulillah, kalian hadir semua ya hari ini. Ya Bu. Baik, sebelumnya Ibu pengen tanya, kalian kalau bulan Ramadan puasanya full atau setengah hari? Kami full Bu, kami setengah hari. Nah, yang setengah hari kenapa? Iya Bu, terkadang tiba-tiba sakit perut, jadi batal deh puasanya. Oh begitu. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai puasa. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa arti dari puasa? Kami Bu. Ya, Silpi, apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus. Ya, bagus. Ada lagi yang tahu arti puasa? Oke, tidak ada ya. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai puasa. Puasa yaitu menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari yang membatalkan puasa itu sendiri. Puasa dilakukan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan puasa ini adalah salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Puasa itu sendiri selain menahan hawa nafsu, puasa juga wajib hukumnya, termasuk puasa di bulan Ramadan. Dan ada beberapa syarat wajib dari puasa Ramadan. Yang pertama yaitu mempunyai keyakinan atau beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa baligh atau sudah beranjak dewasa. Yang ketiga, punya akal. Kita yang berakal sehat seperti ini diwajibkan untuk berpuasa. Nah, seperti orang gila, stres, apa segala macam itu tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian sehat jasmaninya maupun rohani. Jadi orang sakit itu kemungkinan tidak apa-apa bila tidak berpuasa, karena untuk menyembuhkan rasa sakitnya juga, untuk mengistirahatkan badannya gitu ya. Dan kemudian bukan seorang musafir. Apa itu musafir? Ada yang tahu? Kami Bu. Ya, Dodi, orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, benar. Kemudian suci dari haid atau nifas. Nah, pasti kalian belum ada yang haid kan? Kemudian mampu dan kuat melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi kita berpuasa itu memang harus sehat jasmani dan rohani, kuat menjalani puasa gitu. Nah, kemudian ada lagi dalam melaksanakan puasa kita
harus tahu rukun dan sunahnya puasa. Nah, di sini Ibu sebutkan ada beberapa rukun puasa, yaitu yang pertama niat, kemudian menahan diri dari kegiatan makan, minum maupun hal yang lain yang membatalkan puasa. Kemudian adapun hal yang sunnah ketika puasa, yaitu sahur. Nah, kalian ini kan masih SD nih, kelas 2. Jadi kadang puasanya full, kadang setengah hari. Pastinya juga malas kan dibangunin sahur. Nah, jadi itu termasuk dalam sunnahnya puasa. Tapi kalau dalam Islam itu harus sahur gitu kan, supaya menguatkan kita pada saat puasa di siang hari. Kemudian segera berbuka bila sudah tiba waktunya. Nah, segera berbuka apabila sudah tiba waktunya. Kemudian membaca doa buka puasa. Nah, ada yang hafal doa buka puasa? Nggak mungkin kan, nggak ada yang hafal. Kami Bu. Ya baik, Zahra silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bagus. Nah, kemudian berbuka dengan yang manis-manis. Nah, jadi kan kalau Ibu itu di rumah kalau berbuka puasa, nah itu pasti ada air teh atau enggak susu, tapi air putih juga sangat penting. Nah, jadi dengan yang manis-manis supaya kita tuh nambah ya kan sudah berpuasa tuh sepanjang 1 hari penuh kan. Nah, jadi harus makan yang manis-manis supaya lebih itu lagi. Nah, kemudian memberi makan pada orang yang berbuka. Dan terakhir perbanyak ibadah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kita harus banyak ibadah seperti sholat sunnah, ngaji, baca Quran, tadarus, nah gitu kan. Kemudian ada juga nih yang makruh pada saat puasa. Apa aja itu? Yang pertama, bekam. Ada yang tahu bekam? Tidak ada ya. Bekam itu tidak boleh dilakukan pada saat puasa. Bukan tidak boleh, maksudnya itu makruh kalau dilakukan. Jadi sebaiknya tidak usah dilakukan. Kemudian mengulum sesuatu ke dalam mulut. Nah, seperti kayak kita main apa lah gitu kan, terus masuk ke mulut itu kan. Tapi kalau anak kelas 2 SD nggak mungkin ya seperti itu. Nah, kemudian merasakan makanan dengan lidah atau mencicipi. Pada saat memasak itu kan sering kadang aku pengen cicip dong apa rasanya. Nah, itu nggak boleh ya, makruh ya. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian gosok gigi saat terkena terik matahari. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian berkumur di luar wudhu. Maksudnya tuh gini, kita berkumur-kumur disengaja gitu, bukan pada saat wudhu, tapi memang ingin berkumur-kumur. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir ada juga hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkannya. Nah, yang pertama, orang dalam perjalanan jauh atau musafir. Yang kedua, orang tua yang lanjut usia. Nah, itu kan biasanya orang lanjut usia seperti nenek kalian, kakek, biasa udah nggak sanggup lagi puasa, jadi mereka harus bayar fidyah. Nah, kemudian dalam keadaan sakit. Nah, siapa yang sanggup pas sakit dia tetap puasa? Itu jarang sekali ya. Kebanyakan orang kalau sakit ya dia nggak puasa gitu, tapi dia akan ganti pas di lain setelah selesai puasa. Nah, kemudian wanita yang sedang menyusui dan hamil. Nah, kalau perempuan
yang sedang hamil atau menyusui itu dibolehkan tidak berpuasa karena untuk menjaga kesehatan bayinya juga gitu kan, apalagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Dan juga ini yang paling penting harus kita ketahui, yaitu hikmah dari puasa Ramadan. Ada yang tahu hikmahnya apa aja? Angkat tangan. Oke, belum tahu ya. Baik, ibu kasih tahu. Yang pertama, melatih kesabaran. Nah, jadi kita bisa meniru kesabarannya dari Rasulullah SAW walaupun tidak sepenuhnya. Nah, setidaknya kita meniru sedikit saja dari kesabaran beliau. Jadi puasa itu melatih kesabaran kita. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Nah, jadi orang yang rajin, maksudnya orang yang menjalani puasa di bulan Ramadan itu bisa membentuk akhlak yang baik. Nah, akhlak yang terpuji, yang jadi tiruan bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Oh, dia itu akhlaknya baik ini gitu. Kemudian mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Nah, ini perlu kalian ketahui, sebenarnya kita menjalani puasa Ramadan itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, karena tadi kan disebutkan sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian menimbulkan rasa syukur. Jadi kalau kita berpuasa itu kita selalu bersyukur. Nah, jadi dengan berpuasa Ramadan itu akan menimbulkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Nah, maksudnya gini, puasa Ramadan. Nah, jadi dia tuh terus menjalani ibadah segala macam, sunnah-sunnah, sholat sunnah, baca Quran, tadarus segala macam, rajin sedekah. Nah, itu tuh apa? Dia sudah bertakwa kepada Allah. Nah, makanya meningkatkan ketakwaan kita meningkatkan ketakwaan dalam diri seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membersihkan diri dari dosa-dosa. Nah, kita puasa Ramadan dengan ikhlas lillahi ta'ala itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, membiasakan diri hidup hemat. Nah, jadi puasa itu bisa melatih kita untuk menjadi hidup lebih hemat. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu tentang puasa. Dan jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Apa ada yang ingin bertanya mengenai puasa ini? Saya, Bu. Ya, baik. Rani, ini Bu, apakah orang yang sedang berpuasa itu dibolehkan untuk tidur? Gini Bu, kan kalau Rani kalau di rumah itu lagi puasa kan bawaannya tuh malas gitu Bu ya, dan juga nggak ada bantuin mama, jadi tuh kerjaan Rani cuma tidur aja. Apakah itu boleh Bu? Nah, baik, Ibu jelaskan. Tidur pada saat puasa Ramadan itu termasuk
termasuk hukumnya makruh. Makruh ya. Nah, makruh, kenapa makruh? Karena pada saat puasa itu kita kan menahan dari lapar, haus, tapi kita bawa tidur aja supaya nggak ada rasa haus, nggak ada rasa lapar gitu kan maksudnya. Nah, tapi itu sebenarnya adalah makruh. Nah, makruh tidur pada saat puasa. Kenapa dibilang makruh? Itu malah membuat kita jadi makin makin lemas gitu. Harusnya kan puasa itu kuat gitu kan. Kalau misalkan kita memang sehat jasmani rohani, berarti kita harus memang benar-benar kuat gitu kan menjalani puasanya. Tapi kita bawa tidur, nah itu membuat kita makin lemas, malas, dan tidak ada amal perbuatan yang menjadikan pahala. Nah, kan tadi Ibu jelaskan apabila kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, akan baiknya kita banyak-banyak beramal ibadah seperti mengaji. Nah, setelah sholat zuhur biasa itu ngaji atau apalagi itu kan sholat-sholat sunnah yang kita tahu, yang kita bisa. Nah, tapi kalau terus dibawa tidur itu malah membuat puasa kita jadi makruh. Apa bisa dimengerti Rani? Bisa Bu, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya Bu. Ya, Dodi mau tanya apa? Gini Bu, Dodi itu puasanya full, terus besoknya setengah hari, terus besoknya lagi full, besoknya setengah hari lagi. Kenapa begitu? Iya Bu, kadang tuh Dodi capek habis main-main, jadi tuh langsung batal puasanya pas setengah hari. Apakah tidak apa-apa Bu begitu? Oh baik. Untuk anak-anak yang baru belajar puasa, nah ini anggap aja ya kalian kelas 2 SD baru belajar puasa. Nah tapi ada juga sebagian anak-anak yang betah, yang tahan puasa 1 hari full. Nah itu memang berbeda ya, anak-anaknya kan berbeda. Jadi kalau di Dodi ini dia puasa hari ini full karena nggak ada capek, nggak ada main. Terus besoknya main, capek, haus, lapar, segala macam. Jadi pas tengah hari dia batal. Nah itu tidak apa-apa karena itu mengajari fisik kalian untuk bisa menahan lapar dan haus. Nah jadi kalau saran ibu, kalian masih anak-anak ini kan sukanya main-main tuh, nggak tahu pulang, nggak tahu apa segala macam. Jadi sebaiknya kalian tidak usah main-main terlalu lama supaya kuat puasanya sampai sore itu. Apa ada yang ingin bertanya lagi anak-anak ibu? Tidak ada Bu. Ya baik. Mungkin hanya itu pelajaran kita hari ini mengenai puasa di bulan Ramadan. Nah, jika ada yang ingin bertanya lagi mengenai puasa, silakan. Ibu masih ada 5 menit lagi pelajaran kita. Tidak ada Bu. Ya baik. Kalau begitu mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan mengenai materi kita pada hari ini. Dan untuk anak-anak ibu semua, silakan buat tugasnya di rumah. Apa-apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian yang membuat puasa itu menjadi makruh, kemudian yang baik dilakukan pada saat puasa. Nah, sebelumnya kita baiknya membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.